citranya berwarna, dia mempunyai 3 nilai, yaitu nilai merah, hijau, dan biru. Nah, setiap nilainya ini kan bisa dikonversi ke dalam bilangan biner. Nah, kalau LSB itu kita mengganti bit yang sifatnya itu least signifikan. Jadi kalau least signifikan itu artinya apa? Artinya kalau misalkan bit tersebut ini diubah nilainya 01 atau 1 menjadi 0, itu tidak akan mempengaruhi citra keseluruhan secara signifikan. Nah, dia cenderung itu merupakan nilai yang di paling kanan gitu ya, kalau binarinya seperti ini. Nah, kalau yang most signifikan itu yang di paling kiri. Gitu. Nah, kalau least significant bit itu tidak selalu satu bit paling kanan saja, bisa saja mungkin kita menggunakan 2 bit atau 3 bit. Tapi umumnya kita menggunakan satu supaya perubahan yang terjadi pada citranya itu tidak signifikan gitu ya. Jadi satu bit. Oke, ini yang minggu lalu ya. Nah, kemudian untuk yang minggu ini kita akan belajar tentang metode BPCS. Ini juga masih menggunakan merupakan ini ya, satu metode steganografi. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi BPCS itu kepanjangannya atau bisa kita lihat ini terdiri dari 4 huruf yaitu B, P, C, dan S. Kalau dipanjangkan ini artinya bit plane complexity segmentation. Bit plane itu adalah bidang bit. Nah, complexity ini nanti kita akan melihat bahwa bidang yang isinya bit-bit ini itu kita bisa tentukan kompleksitasnya. Dan ini merupakan segmentasi dari citra yang lebih besar gitu ya, sebagai cover objeknya. Nah, ini dikembangkan oleh Eiji Kawaguchi ini dan Yayasan pada tahun 97 ya. Ini ada paper yang pertama diperkenalkan prinsip dan aplikasi dari BPCS steganografi. Nah, jadi kalau di steganografi LSB itu yang menjadi tempat penyimpanan pesannya, pesan yang akan disisipkan itu kan di bit yang merupakan least signifikan ya, yaitu yang paling kanan. Entah mungkin 1 bit atau 2 bit atau seterusnya. Nah, tentunya itu kapasitasnya mungkin tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan metode yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk yang metode BPCS ini, keunggulannya dia memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menampung pesan yang entah ukurannya lebih besar gitu ya, dibandingkan dengan LSB. Nah, kalau misalkan LSB kan hanya 1 bit atau beberapa, tapi kalau BPCS itu di satu bidang bitnya, seperti itu. Nah, di sini definisi satu bidang bitnya itu ditetapkan yang berukuran 8 kali 8 piksel. Ya, mungkin kita bisa lihat di sini. Oke, jadi misalkan ini ada suatu citra grayscale. Ini asumsi saja ya, misalkan di sini sebentar. Oke, mungkin ini kalau bitplane secara umum itu memang tidak dibatasi berapa ukuran pikselnya ya, tapi nanti untuk di metode BPCS kita akan gunakan yang berukuran 8 kali 8. Nah, misalkan di sini kita lihat ada gambar asli, original image. Dia memiliki piksel ukuran tertentu gitu ya. Nah, karena dia citranya grayscale, berarti setiap pikselnya itu hanya memiliki satu nilai warna yang memiliki rentangnya dari 0 sampai 255. Nah, itu kan bisa kita ubah setiap nilai pikselnya ke binari nilai binarnya gitu ya, yang terdiri dari 8 bit maksimalnya. Nah, kalau misalkan setiap bitnya itu di posisi yang paling kiri, itu kita ambil, terus kita jadikan nilai pada ini disebutnya bit plane ya, bidang bit, karena nilai pikselnya sekarang hanya
0 atau 1 saja gitu. Jadi kalau misalkan tadi di posisi atau ini mungkin kita buat ini aja deh supaya jelas. Saya buat ilustrasinya. Nah, ini misalkan gambarnya gitu ya. Misalkan kita ambil pixelnya 2 kali 2 misalkan. Nah, misalkan di sini nilainya itu seperti ini. Nilai pixelnya ya. Terus ini misalkan 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 misalkan. Terus ini 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kan yang sebelah sini, ini kan 1 pixel ya. 1 pixel. Dia memiliki nilainya itu 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, ini adalah 1 bit yang akan kita jadikan nilai di bit plane 7 ya tadi. Karena di sini penomorannya itu dari paling kiri ya, paling kanan ya. Ini bit 0, ini bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini nanti akan kita jadikan bit plane bit 7. Ya, berarti ini nilainya 1. Terus untuk yang di sebelahnya kita ambil yang paling kiri juga. Ini 0 berarti ya. 0. Terus kalau yang ini ini 1. Terus yang ini 0 ya. Nah, ini jadi bit plane 7 ya. Bit plane 7. Nah, ini 1, 0 itu bisa dikatakan yang 1 itu biasanya yang apa? Yang putih ya. Kalau 0 itu yang hitam ya. Soalnya kalau misalkan nilai 0 sampai 255 itu kan biasanya yang gelap itu yang 0 ya biasanya. Jadi, nah ini jadi gambarnya jadi tinggal putih dan hitam saja kan. Tapi ini bit plane 7. Nah, kalau misalkan kita mengambil yang dari indeks ke sini, yang ke-6 tapi dari kanan ya. Nah, ini nanti membentuk bit plane 6. Sorry, bit plane 6. Berarti di sini 0, 1, 01 gitu ya. 01. Nah, di sini ini jadi bit plane 6 dan seterusnya. Nah, ini kita lakukan terus sampai bit plane 0. Ini untuk memperlihatkan gambar yang ini tadi. Nah, jadi gambar yang di sini ini nih hasil ekstraksi dari gambar aslinya gitu ya. Artinya kalau yang bit plane 7 ini berarti diambil dari posisi yang paling kiri, bit yang paling kiri. Terus ini yang nomor 2 dari paling kiri dan seterusnya. Nah, ini kan terlihat ya, semakin ke kanan dia gambarnya semakin acak. Jadi semakin bit plane-nya itu kita ambil dari list signifikan bitnya, dari yang paling kanan, itu dia semakin tidak merepresentasikan dari gambar aslinya gitu. Tapi kalau misalkan kita ambil bitnya itu dari yang paling kiri, ya ini, dia akan semakin merepresentasikan dari gambar aslinya seperti itu. Makanya kenapa kalau misalkan di LSB itu kita cenderung menyisipkannya di bit yang paling kanan ya, atau yang di list signifikan bit. Karena supaya ketika setelah disisipkan pesan gitu ya, atau diganti nilainya, itu tidak akan mengubah gambar aslinya secara signifikan. Tapi kalau misalkan kalian menyisipkannya di bit yang paling signifikan atau yang paling kiri ini, nah nanti akan mungkin ada perubahan pada gambarnya gitu ya, entah mungkin ada noise-nya di gambar ini atau semacamnya seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi itu perkenalan dulu terkait bitplane. Nah, jadi bitplane ini suatu gambar ya yang atau citra yang
dapatkan dari original image dengan cara mengambil nilai bitnya ya pada indeks-indeks tertentu di situ. Oke, nah jadi kalau untuk di metode BPCS, itu dalam prosesnya kita perlu membagi gambarnya atau original image-nya ke dalam blok yang berukuran 8 kali 8 pixel. Jadi mungkin dari kanan atas itu langsung kita ambil 8 kali 8 dahulu, terus nanti secara sekuensial, dari kiri atas ya berarti, dari kiri atas secara sekuensial itu, nah, prosesnya secara berurutan seperti itu ya. Nah ini kita ambil dulu satu bloknya yang berukuran 8 kali 8. Artinya di sini setiap bit plane-nya itu memiliki ukuran 8 bit ya. Jadi pertama dari satu blok gambar aslinya itu kan nanti kan yang ini ya, ini kan satu apa ini? Sebentar. Gambar 8 bit. Ya, dari ini sebenarnya bukan bit ya nih. Oke, mungkin secara definisi seperti ini, tapi intinya di sini blok pixel. Oke, ini maksudnya 8 kali 8 ya. 8 kali 8, terus ini gambar aslinya yang sebelah kiri. Nah, ini yang diwarnain hijau ini adalah 1 pixel yang ada di grayscale ya. Jadi nilainya itu kemungkinannya dari 0 sampai 255, dan kalau misalkan diubah ke binary, dia nanti akan ada 8 bit seperti ini. Oh ya, makanya dia disebutnya 8 bit picture ya, gambar 8 bit. Nah, di sini kan ini ada sesuai indeksnya ya. Sebentar, ini oke, mungkin dia menuliskannya harusnya 7 itu yang paling kiri ya, kalau sesuai ini tadi ya. Ini sepertinya ada yang salah di urutan ini. Bit 0, bit 1. Oke, intinya kalau misalkan kita ubah ke dalam string nilai biner, itu yang paling nilai yang paling kiri ya, itu tuh adalah bit yang paling signifikan. Nah, tapi kalau yang least signifikan itu yang paling kanan gitu ya. Oke, kalian jangan bingung sama ini ya, karena di sini kalau untuk yang ini dia menuliskan yang most signifikan itu yang 7, tapi kalau yang ini dia yang 0. Oke, mungkin kita bisa menuliskannya dari kanan aja ya, mungkin ya, ikut yang. Nah, terus ini kalau misalnya setiap indeks setiap posisinya ini kita jadikan bit plane ya. Jadi misalkan di pixel yang ini kita ambil yang indeks ke 0 misalkan dari sini. Itu kita letakkan nilai di sini. Terus nanti yang di sebelahnya kita letakkan di sini dan seterusnya ya. Nah, sehingga nanti akan terbentuk bit plane 0 di sini. Oke, terus nanti kalau misalnya kita ambil dari indeks ke sini sesuai posisinya ya. Jadi di pixel yang ini kita ambil di indeks ke 1 misalkan ini 0, 1, 2 sampai 7 aja. Kita pakai indeks yang ada di sini aja berarti. Nah, berarti nanti ini jadinya di bit plane 1. Nah, kalau misalkan untuk yang di indeks kedua nanti jadi bit plane 2 dan seterusnya ya. Jadi kita punya 8 bit plane di sini. Dan ini disebutnya bit plane PBC atau Pure Binary Coding. Artinya ini bit plane yang didapatkan secara langsung dari gambar aslinya gitu ya. Itu disebutnya PBC, Pure Binary Coding. Ya, ini langsung didapat dari gambar aslinya sesuai dengan indeks bitnya gitu ya. Oke, dan lalu untuk apa dibuat jadi ada 8 ini ya, 8 layer ya ini. Jadi pesan yang akan disisipkan itu akan disisipkan ke bitplane yang memiliki kompleksitas tinggi atau disebutnya noise-like region. Nah, nanti kita akan menghitung bagaimana sih menentukan kompleksitas dari suatu bitplane gitu. Dan penyisipan pesan pada seluruh bit
di noise lock region itu tadi ukurannya 64 bit ya. Dia itu bisa jauh lebih banyak dibandingkan kalau dia cuma LSB saja. Karena kalau misalkan LSB saja kan berarti kalau yang metode LSB sebelumnya dia cuma menempatkannya di bit ke-7 ini saja ya, yang paling least ya, least significant bit. Tapi kalau misalkan di BPCS itu ada kemungkinan pesan itu akan disisipkan ke bit yang lain, misalkan di bit ke-6, 5, 4, atau seterusnya, tapi yang memiliki kompleksitas tinggi. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana menentukan kompleksitas dari suatu bit plan. Nah, jadi kapasitasnya itu bisa mencapai 50% dari cover image. Ya, ini dengan asumsi yang kompleksitas itu ada setengahnya gitu ya dari 8 bit plan ini. Misalkan yang nilainya kompleks itu dari 4 sampai 7. Nah, yang ini yang tidak kompleks. Nah, kita perlu tahu dulu kompleksitas itu apa maksudnya di dalam citra biner. Jadi kompleksitas citra biner itu ukuran kerumitan dari suatu citra biner atau ukuran keacakannya gitu ya. Nah, jadi di sini mengukur keacakannya atau kompleksitasnya itu ya menggunakan black and white border image complexity. Jadi menghitung ada berapa banyak perubahan warna hitam dan putih pada bitplane tersebut. Nah, kalau yang banyaknya itu cukup banyak ya, dengan ambang batas tertentu, maka disebutnya kompleksitasnya tinggi gitu. Nah, contoh misalkan bitplane-nya seperti ini. Ini contohnya ukurannya 5x5 ya. Tapi nanti yang akan kita gunakan yang 8x8. Nah, misalkan ada bitplane yang A ya seperti ini. Ini berarti banyaknya perubahan warna dari hitam ke putih atau putih ke hitamnya ada 4 ya. Kita menghitungnya itu secara horizontal dan secara vertikal. Nah, ini kalau misalkan ini dari sini ke sini kan tidak berubah ya. Jadi sama-sama putih, jadi tidak mengalami perubahan. Dan dia mengalami perubahan itu di sini. Ya, ini putih pindah ke sini jadi hitam. Nah, ini berarti satu perubahan. Nah, terus ini dari ini hitam ke putih. Nah, ini berarti satu juga. Nah, berarti ada 2 ya totalnya. Nah, itu yang secara vertikal. Nah, yang secara horizontal. Nah, kalau secara vertikal gitu juga dicari. Ternyata ada 2 perubahan. Nah, sehingga totalnya untuk yang gambar A ini itu ada 4 perubahan warna hitam dan putih gitu ya. Oke, intinya sih ada berapa banyak yang bersebelahan itu warnanya beda gitu ya. Entah secara vertikal ataupun yang horizontal gitu ya dijumlahkan. Nah, kalau untuk gambar yang B ini, nah ini perubahannya lebih banyak. Nah, kita bisa hitung ya, ini yang secara horizontal, ini ada satu perubahan ya, satu, ini 2. Nah, kalau ini kan hitam sama hitam kan sama ya, berarti tidak berubah. Nah, ini 3, 4, 5, 6, nah seterusnya. Terus yang vertikal juga dihitung. Nah, sehingga nanti totalnya ada 20 perubahan warna hitam dan putih. Oke. Dan di sini kompleksitas alfa ya, yang dinotasikan dengan alfa, itu dihitung dengan rumus K per N. K ini adalah banyaknya perubahan yang terjadi pada citra bitplane tersebut gitu. Jadi ada berapa? Kalau ini kan tadi artinya K-nya ada 4, kalau yang ini K-nya ada 20. Nah, ini dibagi dengan N. N itu adalah jumlah kemungkinan perubahan warna yang ada pada citra itu. Jadi, N itu adalah kompleksitas tertinggi yang mungkin terjadi gitu. Nah, kira-kira menurut kalian, misalkan ukurannya 5x5 ya, seperti ini ya. Itu bagaimana supaya kompleksitasnya itu yang paling maksimal? Nah, kalau menurut kalian tuh yang seperti apa? Pasti itu yang setiap kotak yang bersebelahan ini selalu berbeda gitu ya warnanya. Jadi seperti papan catur. Misalkan yang ini putih, ini yang hitam, ini yang putih, ini yang hitam, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang memiliki kompleksitas paling tinggi. Nah, mungkin kalian bisa secara umum bisa nggak menghitung ya, atau menentukan
polanya. Pola untuk menentukan kompleksitas maksimal dari suatu citra bit plane yang berukuran katakanlah misalkan M kali N gitu. Nah, jadi misalkan ini ada citra bit plane misalkan ya. Ini ukurannya M gitu ya. Ini ukurannya N. N maksudnya ada N ini ya. N kolom gitu ya. Seterusnya ya. Ini ada N. Terus nanti yang vertikalnya yang horizontalnya ini ada sebanyak M baris. Nah, itu berarti kira-kira ada berapa nih kemungkinan maksimalnya? Coba ada yang bisa ini nggak merumuskan, mencari polanya? Mungkin bisa dimulai dari yang horizontalnya dulu, itu maksimalnya ada berapa, sama yang vertikalnya. Kira-kira berapa ya? Yang bisa ini silakan, atau mau ditulis di kolom chat boleh juga. Sini ya tadi ya, yang kali. Oh ya, untuk materinya ini ya sudah saya upload di Drive, jadi bisa sambil dilihat. Berapa kira-kira? Mungkin kalau tadi kan di sana notasinya N ya, ini kita ganti ini, jangan N lagi mungkin, supaya nggak bingung ya. Misalkan apa, P kali Q gitu mungkin ya. Ini P, ini Q. Karena kan tadi itu K itu kan kompleksitas yang ada di citra bitplane tersebut. Nah, tapi kalau N itu adalah yang maksimalnya. Nah, itu yang akan kita hitung saat ini ya. Jadi itu N ini adalah apa? Coba kalian rumuskan dalam P dan Q. Mana? Ada yang dapat? Oke, ya mungkin kita bahas bareng-bareng ya. Jadi pertama itu kalian lihat perubahan yang, misalkan kalau misalkan ini berbeda warna, berarti ini kan bisa kita hitung ya secara horizontal. Ini ada satu perubahan gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu kalau misalkan ini tadi 7, ini kan ada contohnya kan key-nya kan misalkan 7 gitu ya. Ternyata secara horizontalnya ada 6. Berarti kan ini adalah key min 1 gitu ya. Nah, berarti itu ada sebanyak key min 1. Nah, dikali dia ada berapa baris. Kan ini kan dihitung sampai ke bawah juga ya. Nah, barisnya ada sebanyak P. Nah, berarti ini dikali P. P dikali key min 1 gitu. Banyaknya perubahan yang terjadi ya. Nah, terus ditambah dengan yang secara vertikal. Yaitu yang ini ya. Yang secara vertikal ada berapa? Tentunya P-1 ya, karena ini kan banyak barisnya kan ada P ya. Jadi ada P-1 dan ada berapa kolom? Ada Q ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kompleksitas maksimal itu bisa dirumuskan seperti ini. Untuk bitplane yang secara umum berukuran P dikali Q pixel gitu ya. Jadi N sama dengan P dikali Q-1 ditambah Q dikali P-1. Ya, ini adalah nilai N-nya atau kompleksitas maksimal dari suatu bitplane. Nah, kalau misalkan tadi bitplane-nya ukurannya
5 kali 5, ya berarti kita bisa hitung N-nya berapa ini. N-nya adalah 5 kali 5 kurang 1 kan, ditambah Q-nya juga 5 ya. 5 kurang 1, berapa ini? 20 tambah 20, berarti 40 ya. Oke, nah jadi seperti ini. Ini adalah nilai N-nya. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, berarti untuk yang gambar A ini, dia memiliki kompleksitasnya yaitu K per N 4 per 40, jadi 0,1. Nah, kalau yang gambar B itu 20 per 40, yaitu 0,5. Jadi, itu ukuran kompleksitasnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita belum masuk ke ini ya, prosedur steganografinya. Kita baru mengenal kompleksitas dari bit plane-nya terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Izin Silakan. Pak, Boleh. saya Rizky izin. Ini saya masih bingung tentang kompleksitas ini Pak. Kompleksitas. Iya, Gimana ya? jadi saya masih bingung cara penentuannya sih Pak. Cara penentuannya. Kenapa ini bisa Iya, 4, ini 20 gitu ya? iya, Oke. Jadi sebenarnya eh, kompleksitas itu atau nilai K-nya tadi ya, itu misalkan kita punya gambarnya seperti ini. Oke, misalkan 5 kali 4 aja misalkan, 4 kali 5 misalkan. Oke, nah misalkan ini yang diarsir ya, ini yang diarsir, yang warna hitam. Terus misalkan ini seperti ini misalkan ya. Nah ini kan kita bisa menghitung nilai kompleksitas itu kan untuk bit plane apapun ya, nggak harus yang bentuknya seperti papan catur warnanya. Nah kita sekarang ingin menghitung kompleksitasnya ya. Kompleksitasnya ini berapa nih untuk citra ini? Kompleksitas. Nah ini kalian bisa meninjaunya itu secara vertikal dulu atau horizontal dulu. Nah jadi misalkan dari pixel yang ini nih. Pixel yang ini kan warnanya hitam ya. Nah, di sebelah kanannya ini kan, yang bersebelahan ini kan warnanya putih ya. Itu kan berbeda warna kan. Nah, berarti ini satu perubahan. Ya, satu perubahan. Nah, terus yang selanjutnya dari pixel yang ini ke sebelah kanannya, ini kan berbeda juga ya. Yang bertetangga ini kan beda warna nih. Nah, ini kita hitung satu perubahan juga. Nah, terus yang ini hitam ke putih, ini satu perubahan juga kan. Terus ini sini satu perubahan. Nah, itu. Terus kita lanjut ke yang baris keduanya. Nah, ini dari putih ke hitam. Ini satu perubahan. Hitam ke putih. Ini ada satu perubahan juga. Nah, kalau yang ini kan dari putih ke putih. Ini kan nggak berubah warnanya ya. Nah, jadi kita nggak menilai ini sebagai suatu perubahan ya. Ini sama ya, berarti dia sama-sama putih nih. Terus ini juga dari sini ke sini, ini juga bukan perubahan warna ya, jadi nggak kita hitung. Nah, terus kita lanjut ke baris selanjutnya. Nah, ini putih ke hitam. Nah, ini satu perubahan. Sorry. Terus ini dari hitam ke putih, ini juga satu perubahan. Putih ke hitam, ini juga satu perubahan nih. Ini juga sama nih. Oke. Nah, terus ini udah habis, sekarang baris ke bawahnya. Ini putih ke putih, ini sama ya. Ini kan sama dengan ini warnanya. Yang ini kan sama dengan ini kan. Sekarang ini dengan ini beda warna ya. Makanya ini jadi satu perubahan. Ini dengan sebelahnya juga sama. Ini beda ya, beda jadi satu perubahan. Nah, ini dengan ini sama. Oke. Nah, sekarang kita meninjau yang secara vertikal ya. Berarti lihat yang ini. Ini dengan ini kan berbeda warnanya. Jadi ini satu perubahan. Terus di bawahnya udah nggak ada lagi yang berbeda
tetangganya gitu ya. Nah kalau yang ini satu perubahannya di sini. Satu. Nah kalau yang ini kan sama-sama warna hitam ya. Ini dengan ini kan. Jadi bukan ada perubahan warna di sana. Nah, yang ada perubahan tuh yang ini ke sini ya. Artinya maksudnya yang dua piksel yang bertetangga ini kan berbeda warna. Jadi kita anggap jadi perubahan. Terus lagi lanjut ke sini ada ini enggak. Terus ini ketemu ya. Ini enggak berubah, ini ada perubahan warna nih. Terus ini juga. Terus ini ada ya, terus nggak ada lagi. Nah, sekarang hitung garis merahnya ada berapa nih? Berarti perubahan warnanya ini ada berapa? Ya hitung aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Nah, artinya ini kompleksitasnya adalah 20 per maksimalnya tadi. Ini kan K-nya berarti kan 20 ya. K-nya kan 20. Nah, N-nya ini berapa? N-nya itu N itu perubahan maksimalnya gitu ya. Sorry, bukan kompleksitas maksimal sebenarnya, tapi perubahan maksimal. Soalnya kalau kompleksitas maksimal itu nilainya 1 sebenarnya. Nah, jadi perubahan maksimal yang ada di sini itu berapa? Nah, ini kan tadi kita lihat ukurannya 4 kali 5 ya. P-nya 4, Q-nya 5. Nah, kita bisa hitung pakai rumus yang tadi. Ini ada P kali Q-1 ditambah Q dikali P-1 ya. P-nya itu kan tadi 4 ya. 4 kali Q-1-nya 5 kurang 1, 4. Oke, ditambah Q-nya tadi 5 ya. 5 dikali P-1. 4 kurang 1, 3. Nah, berarti ini sama dengan 16 tambah 15. Sama dengan 31 ya. Nah, ini nilai N-nya adalah 31. Ya, betul ya. Benar ya, ini benar ya. 4 kali 4. Oke. 5 kali 3. Nah, jadi ini N-nya adalah 31. Berarti ini kompleksitasnya K per N. Ini adalah 20 per 31. Nilainya sekian ya. Ini kalian bagi berapa? Kalau dalam desimal berapa itu? 20 bagi 31. 0,64 ya. Ya, ini 0,64. Dia termasuk yang cukup kompleks ya, seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan gambarnya itu gambar itu seperti papan catur, itu kan dia pasti akan memiliki banyaknya perubahannya itu yang paling maksimal ya. Pasti ada sebanyak 31 ini. Sehingga nanti nilai kompleksitasnya akan sama dengan 1. Nah, tapi gambar yang polos, yang hanya satu warna saja, misalkan putih saja atau hitam saja, dia pasti akan memiliki nilai kompleksitas yang paling rendah, karena tidak terjadi perubahan warna di pixel yang bertetangga ya. Jadi K-nya itu 0 dibagi N ya sama dengan 0. Nah, berarti itu yang kompleksitasnya paling rendah. Seperti itu. Oke, ya seperti ini contohnya. Kira-kira sudah cukup jelas atau belum? Cukup jelas, Pak. Oh ya, saya mau bertanya Cukup lagi ya? sih, Pak. Oh iya, Ini kan silakan. perubahannya secara horizontal dan vertikal ya, Pak. Dan kalau Betul. misalkan apakah secara diagonal gitu, Pak, saling memotong itu bisa atau enggak untuk perubahannya? Dan kalau misalnya Oke, diagonal gitu, apakah rumusannya akan berbeda gitu? oke, ya. Nah, jadi dalam penentuan kompleksitas yang didefinisikan oleh si siapa tadi ya? Dalam ini tadi ya, Eiji Kawaguchi tadi ya, mendefinisikan sebagai black and white border image. Nah, dia mendefinisikan perubahan warnanya itu secara vertikal dan horizontal saja. Jadi dia tidak memandang atau tidak mempertimbangkan yang perbedaan warna secara ini ya, secara apa namanya, diagonal. Nah, itu tidak dipertimbangkan. Jadi vertikal dan horizontal saja. Nah, seperti itu. Seperti itu ya.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sudah cukup Pak, jelas ya? izin bertanya Gimana? Pak. Tadi yang sebelumnya Pak, yang bagian yang tadi pas Bapak bertanya itu Pak, yang tadi ada bitplan 6 itu Pak. Yang di Ini yang ya? di yang dicoret-coretannya Bapak tadi. Oh, yang dicoret sini. Ya, yang di atas kalau salah ya. Oh, ini. Nah, ini yang tadi itu nentuin yang ininya gimana Pak? Kan tadi yang pas ditanya itu yang ini Pak. Nah, terus yang nentuin yang sebelah kirinya P dan Q-nya ini gimana Pak? Yang perubahan-perubahannya gitu Pak. Oke. Soalnya tadi saya juga kurang jelas Pak. Gitu Pak. Oh. Ini kalau di contoh yang ini saya hanya mengambil gambar yang berukuran 2 kali 2 piksel ya. Ini kan hanya ada 2 kali 2. Nah, makanya di sini bit plane-nya itu bentuknya juga ukurannya 2 kali 2 karena ini kan hanya untuk contoh aja tadi. Nah, kalau misalkan mau menghitung perubahan atau kompleksitasnya gitu ya. Nah, yang ini berarti perubahannya ada berapa? Nilai K-nya ada 2 kan berarti? Ya, itu yang dari sini 1 ke 0 ini yang secara horizontal ya. Terus sama yang ini. Kalau yang secara vertikal kan nggak ada perubahan ya. 1 sama 0. Nah, ini berarti untuk nilai ininya gimana? K per N gitu ya. K-nya kan berarti ada 2 ya. Ini dengan ini ada 2. Dibagi N. N itu berarti yang eh, maksimal perubahan yang bisa terjadi gitu kan. Nah, kalau untuk yang ukuran ini, atau kita pakai rumus tadi ya, ini kan 2 kali 2. Berarti 2 kali 1 tambah 2 kali 1. Kan P dikali Q min 1 ditambah Q dikali P min 1 ya. Nah, jadi ini 2 per 4 ya, sama dengan setengah. Itu nilai kompleksitas untuk bit plan 7 yang ini. Seperti itu, Chandra. Mm-mm. Terus Gimana? yang Cukup? tadi yang bagian ini Pak, yang bagian sebelah kiri ini Pak, yang kiri P dan Q tadi. Tadi kan sebelumnya, Oh, ini. ya sebelumnya kan nggak ada tuh Pak, ininya apa namanya? Untuk pasangan-pasangan gridnya nih Pak. Tadi itu menentukannya gimana Pak? Oh, yang mana maksudnya? Nilai K-nya atau nilai N-nya maksudnya? Eh, Gimana, Chandra? Sebentar Pak. Mm-mm. Ini eh, ini misalkan aja gitu ya, misalkan ini bit plane-nya itu berukurannya P kali Q gitu ya. Karena bit plane kan kalau secara umum tidak harus 8 kali 8 ya. Kebetulan kalau di metode BPCS kita menggunakannya yang 8 kali 8. Mm-mm. Mungkin kalau kalian bingung ya, di sini itu ada perbedaan indeks di slide-nya ini ya. Jadi kalau misalkan di sini kita melihat ini bit plane 7 itu dia kan didapatkan dari nilai bit yang paling kiri sebenarnya ini. Jadi kalau untuk yang ini dia menomorinya dari 7, 6, 5, 4 sampai 0 gitu ya ke kanan. Tapi kalau misalkan kita mengacu ke sini tadi, ke yang ini ya, ini dia menomorinya dari 0 sampai 7. Oke, sebenarnya ini nggak masalah sih, karena ini kan hanya bagaimana kalian menomori atau memberi nama si bit plane-nya. Mungkin kita bisa sepakati aja ya, kalau misalkan uh, penomorannya itu mau dari yang kiri atau dari kiri ke kanan aja mungkin ya, supaya nggak bingung ya. Jadi yang sebelah kiri itu yang 0, lalu yang paling kanan itu yang lebih besar, yaitu yang 7 ya, yang paling besar. Oke, ini agak beda ini. Oke, gimana Chandra?
Oke, cukup ya Pak. Makasih Pak. Cukup. Oh iya. Ya. Nah, jadi ini tadi kita sudah mempelajari tentang menentukan kompleksitas dari suatu bit plane. Ya, seperti ini. Nah, itu selanjutnya kita akan mengenal tentang canonical gray coding. Jadi ini suatu bentuk bit plane ya yang sudah merupakan hasil transformasi dari PBC. PBC itu kan tadi kan kita punya gambar asli ya. Nah, misalkan kita punya gambar asli ini, lalu langsung kita ekstraksi nilai-nilai bitnya, sehingga terbentuklah ada 8 bit plane seperti ini. Ini disebut dengan bit plane yang apa tadi disebutnya? Berjenis atau disebut gitu ya, bit plane yang disebut sistem PBC. Oh ya, kita pakai istilah sistem gitu ya. Jadi ini sistem PBC. Nah, kita bisa mengkonversi itu ke sistem CGC. CGC, jadi canonical gray coding. Nah, tujuannya untuk apa? Dikonversi ke sistem CGC seperti ini. Nah, karena ketika kita hanya mengekstraksi dari gambar asli, kemudian nanti kita lakukan proses penyisipan pesan, nah itu akan membuat citranya itu bisa jadi ya memiliki perubahan yang signifikan ketika dilihat secara visual gitu. Atau meskipun tidak secara langsung tidak besar gitu perubahannya, tapi ada perubahan yang terjadi karena sudah dilakukan penyisipan pesan. Nah, makanya di sini hasil ekstraksi dari gambar ini tadi, maksudnya hasil pemecahan gitu ya dari gambar asli ke bit plane yang PBC ini, kita ubah dulu ke sistem CGC seperti ini. Nah, caranya itu dengan melakukan XOR ya di sini ya. Dilakukan XOR secara rekursif di sini. Jadi kalau kalian lihat di sini ada G1 itu ada G1 itu jadi yang sebelah kiri itu adalah PBC-nya yang udah hasil ekstraksi secara langsung gitu ya. Maksudnya hasil dari gambar asli terus diambil bit plane-nya. Nah, ini kita akan konversi ke sistem CGC di sini. Ini baris yang pertama ya. Kolom yang pertama. Jadi prosesnya dia per kolom ini. Ini kolom 1, kolom 2 sampai kolom 8 gitu ya. Kalau misalkan itu kan tadi ukurannya 8 kali 8 ya. Nah, di sini tadi kan di sini disebutnya B1, B2, B3, B4 sampai B8 gitu. Nah, kalau untuk ke CGC ini kita berikan nama variabel yang baru yaitu G1, G2, G4 sampai G8. Nah, G1 ini itu adalah nilai yang sama dengan B1-nya ya. Jadi ini diambil secara langsung sama. Tapi untuk mendapatkan G2 itu dengan cara B1 yang di XOR-kan dengan B2. Jadi yang baris kolom ya, ini kolom 1 ini B1 di XOR-kan dengan kolom 2. Tahu kan ya XOR ya. Jadi kalau misalkan dia di sini yang hitam ini yang 1 ya. Oke. Ya mungkin kita di sini kalau tadi saya katakan yang hitam itu 0 ya, tapi kalau untuk di sini kita menggunakan kesepakatan kalau 1 itu yang hitam dan 0 itu yang putih ya di sini ya. Berarti kalau ini hitam di XOR-kan dengan hitam itu kan jadinya putih gitu ya. Terus kalau hitam dengan putih jadinya hitam gitu ya. Dia mirip seperti penjumlahan modulo gitu ya, modulo 2. Kalau putih dengan putih nanti dapatnya putih juga ya, seperti itu. Oke ya, seperti itu ya. Maka nanti bisa didapatkan G2 seperti ini. Nah, nanti kalau untuk mendapatkan kolom G3 itu B2-nya yang di
XOR-kan dengan, sebentar. Ini kalau nggak salah kayaknya ada yang ini deh. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah sih di slide-nya ini. Bentar ya. Ini G1. Oke. Oh ya, betul ya, betul. Oh ya, ini benar G1. Karena ini kan kalau dipindah ruaskan ke kiri, berarti kan GI sama dengan, oh ya benar ya, DI XOR dengan DI-1. Oke. Nah, berarti untuk mendapatkan G3 ya ini, berarti B3 di XOR-kan dengan B2 ya. Ini hitam dengan hitam kan jadi putih, terus ini putih dengan hitam jadi hitam ya, dan seterusnya ya. Jadi nanti dapat G3. Nah, untuk dapatkan G4, itu B4 yang di XOR-kan dengan B3 gitu ya. Oke, atau kita ambil contoh aja di sini ya, kita buat contoh. Ukurannya misalkan 4x4 aja misalkan. Oke, misalkan di sini yang seperti ini ya. Ini contoh saja. Nah, misalkan ada seperti ini. Ini suatu bit plan yang merupakan sistem PBC. Artinya ini hasil yang didapatkan secara langsung ya dari gambar aslinya. Pure binary coding. Nah, sekarang kita akan mengubah ke CGC. Nah, berarti kalian bisa buat CGC. Oke. Nah, ini kan garis kolom B1, ini B2, ini B3, ini B4. Kita akan ubah ke G1, G2, G3, G4 ya. Nah, tadi kan kalau mendapatkan G1 itu kan secara langsung mengambil dari B1 ya. Berarti pasti di sini warnanya di sini ini ya, hitam juga ya di sini ya. Sorry. Kursornya mana nih? Nah, ini. Ya, ini sama ya. Jadi di kolom yang pertama dia sama. Nah, untuk mendapatkan G2 itu adalah B2 di XOR-kan dengan B1. Tadi kita definisikan ya, kalau yang kosong gini itu adalah 0, tapi kalau yang maksudnya yang putih itu 0, terus yang hitam ini 1 ya. Oke, ini kalau di bitplan definisi yang disepakati yang digunakan itu seperti ini. Nah, kita coba berarti 1 di XOR-kan dengan 1 jadinya 0 ya. Berarti di sini 0. Di sini. Jadi putih ya. Terus ini putih dengan ini yang hitam di XOR-kan jadi hitam ya. Berarti di sini jadi hitam. Terus itu yang hitam dengan putih jadi hitam juga ya. Putih dengan putih jadi putih ya. Oke. Nah, terus kita lanjut ke yang G3. Nah, bagaimana mengisi G3? Berarti kita menggunakan baris ke ini B3 yang di XOR-kan dengan B2 gitu ya. B3-nya berapa itu? Putih dengan hitam jadinya hitam ya. Nah, terus yang itu juga putih dengan putih, ini dengan ini. Oke. Ya,
Terus yang G4 berarti B4 dengan B3. Ya, B4 dengan B3 ini berarti tetap putih. Ini hitam. Ini putih, ini hitam ya. Nah, jadi ini hasil konversinya dari sistem PBC ke CGC. Ya, secara visualnya seperti ini tampilannya. Oke, gimana? Sudah cukup jelas untuk ini? Jadi kalau secara umum tadi formulanya gimana? G1 itu adalah B1, terus kalau mendapatkan GI, I-nya yang dimulai dari 2 dan seterusnya gitu ya. Ini adalah B ke I yang di XOR-kan dengan B I dikurang 1 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini bisa semua ya, ini menghitung XOR ini ya. Enggak lupa ya, ini di matematika diskrit ya. 0 XOR 0, ini 0. Terus 0 dengan 1, 1 dengan 0, 1 juga ya. Kalau 1 dengan 1, dia jadinya apa? 0. Nah, gitu. Di sini yang 0 itu yang warna putih, yang 1 yang warna hitam ya. Simple ya, seperti itu ya. Cukup jelas ya? Oke. Nah, jadi citra bitplan tadi itu yang dengan sistem PBC itu kalau misalkan disisipkan secara langsung sama pesan yang mau disembunyikan gitu ya, itu nanti bisa berpengaruh ke penampilannya secara visual. Nanti bisa ada mungkin perubahan yang mungkin nggak terlalu signifikan tapi bisa kelihatan ya secara visual. Nah, makanya di sini perlu diubah dulu ke CGC ini ya. Terus lalu nanti penyisipannya tuh di sistem yang CGC ini ya. Setelah disisipkan barulah nanti dikembalikan lagi ke PBC, baru nanti dikumpulkan lagi ke bentuk gambar semulanya seperti itu. Oke. Nah, tapi sebelum melihat metode secara lengkapnya ya, kalian kan pelajari ini dulu. Pelajari bagaimana mengkonversi dari PBC ke CGC ini dulu ya, seperti ini. Nah, setelah ini kan tadi dari PBC ke CGC. Nah, sekarang sebaliknya itu gimana? Berarti yang dari CGC dikembalikan ke PBC. Nah, itu tinggal secara inverse ya, kebalikannya ya. Jadi kalau kita punya CGC, berarti kan kita punya kolom-kolom G1, G2, G3, dan seterusnya tadi. Bagaimana kita mendapatkan kolom-kolom B-nya? Nah, berarti kita mulai dari B1. Nah, B1 ini didapatkan secara langsung dari G1 aja gitu ya. Jadi sama ya. B1 itu sama dengan G1-nya ya. Nah, terus untuk mendapatkan BI, di mana I-nya yang mulai dari 2, itu akan diperoleh dari sini. BI-1 di XOR-kan dengan GI gitu. Berarti kalau kita lihat gambar yang tadi, yang ini ya. Ini coba kita copy. Dari CGC ini bagaimana mendapatkan kembali PBC-nya ya. Oke, ini ukurannya 4x4 ya. Oke, ini yang PBC B1, B2, B3, B4. Oke, nah kita tadi formulanya gimana? Mendapatkan B1 itu langsung dari G1-nya, terus kalau mau dapatkan B ke I, itu adalah B ke I dikurang 1 di XOR-kan dengan GI gitu ya.
Nah, berarti kalau di sini kan kita mau mendapatkan D1-nya langsung ya, ini dari G1 samakan nih. Kolom yang di sini sama. Nah, terus mendapatkan B2-nya gimana? Dia didapatkan dari B ke I-1, berarti yang di sebelahnya sini ya. Itu yang di XOR-kan dengan ini G1. G2 ya, G2. Nah, ini kan G2 ya. G2 dengan ini tadi B1 ya. Nah, itu di XOR-kan. Ini hitam dengan putih jadinya. Sebentar. B ini dengan G2 ya, ini ya. Oh ya, sama ya. Betul. Jadi warnanya hitam ya di sini. Terus ini dengan yang di sini ya. Jadinya hitam ya. Coba hitam, Pak. Oke. Terus ini hitam dengan hitam jadi putih. Terus ini putih dengan putih jadi putih juga ya. Seperti ini. Betul ya? Oh ya, betul. Terus B3. Nah, B3 ini berarti gimana? Berarti dia B2 yang di XOR-kan dengan G3 ya. Nah, B2 ini gimana? Hitam dengan hitam jadinya putih ya. Oke. Terus hitam dengan hitam jadi putih juga. Putih dengan putih jadi putih ya. Terus putih dengan hitam jadi hitam ya. Oke, betul ya. Nah, sama ya, kembali ke PBC. Dan yang baris keempat berarti kita pakai B3 ya. B3 dengan G4 ya. Oke. Ini berarti apa nih? Putih dengan putih jadi putih, putih dengan hitam jadi hitam ya. Terus putih dengan putih jadi putih. Ini putih dengan hitam jadi hitam ya. Sorry, B3 ini tadi ya. Mana tadi? Ini dengan ini kan. Ini putih dengan putih, putih dengan hitam, putih dengan putih, hitam dengan hitam. Oh ya, ini jadi putih. Oke, jadinya seperti ini ya. Jadi sudah kembali ke PBC gitu. Nah, jadi ini bagaimana mengembalikan dari sistem CGC ke PBC gitu ya. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Cukup jelas ya. Oke. Mungkin kalau manual gini agak agak repot, apalagi kalau misalkan panjang gitu ya, maksudnya ukurannya besar. Ya mungkin nanti kalau dibuat programnya kan kalian tidak lagi secara manual ya, tapi secara secara otomatis di programnya nanti kalian bisa buat gimana melakukan konversi gitu ya. Jadi secara iteratif itu bisa dilakukan dengan mudah. Oke, selanjutnya. Oke, tadi sudah menentukan kompleksitas, jadi terus ini menentukan transformasi dari PBC, CGC, dan sebaliknya. Jadi kita belajarnya per bagian-bagiannya dulu, baru nanti kita gabungkan teori-teori yang kita pelajari tadi di dalam prosedur BPCS secara keseluruhan nanti gimana gitu ya. Oke. Selanjutnya kita kenalkan dulu istilah informative region dan noise-like region. Jadi citra biner yang ukurannya 8x8 ya, bit plan-nya ukurannya 8x8 tadi, itu ada yang disebut informative region dan ada yang disebut noise-like region. Informative region itu adalah bit plan ya, atau citra yang berisi gambar yang simple, atau dia tuh bisa jadi dia merepresentasikan gambar yang sebenarnya gitu ya, gambar original yang sebenarnya. Nah, ini adalah bagian yang
mengapa dikatakan informatif? Karena dia diduga ya, dia menyimpan suatu informasi dari gambar aslinya. Jadi merupakan representasi dari gambar aslinya. Nah, biasanya itu adalah bit plan yang didapatkan dari most significant bit, yaitu bit yang paling kiri gitu ya. Nah, ini disebutnya bagian penting dan sensitif terhadap manipulasi. Jadi kalau misalkan di region ini nanti disisipkan pesan gitu ya, nanti bisa jadi gambar aslinya itu ada perubahan yang terjadi ya secara signifikan ya, secara penting. Karena dia bagian yang penting tadi ya. Nah, jadi tidak dilakukan penyisipan pada bagian region ini gitu. Nah, kalau yang noise like region itu adalah citra yang berisi gambar yang kompleks. Nah, jadi bagian yang kurang informatif karena dia secara umum tidak merepresentasikan dari gambar aslinya gitu ya. Dan perubahan bit ini perubahan bit akibat manipulasi itu tetap membuatnya jadi noise like region. Oke. Karena ini tadi ya apa namanya, dengan asumsi yang kita sisipkan juga sesuatu pesan yang sifatnya noise nantinya. Soalnya kalau misalkan dia ini noise like region tapi kita menyisipkan sesuatu yang tidak noise like atau kompleksitasnya rendah gitu, nah dia ya akan menjadi tidak noise like lagi ya, seperti itu ya. Dan penyisipan dilakukan di region yang ini gitu, noise like region. Kalau kita lihat gambar yang tadi yang sebelumnya nih, nah berarti nih kita bisa ini ya, bisa katakan ini yang noise like region itu ya bit plan 0, bit plan 1 gitu ya, bit plan 2 gitu kan. Sampai sebatas apa? Nah, tentunya nanti akan ada nilai ambang batas yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Ini bit plan-nya ini merupakan yang kompleks atau yang simple gitu. Ya, kita bisa bilang simple ya. Nah, seperti yang bit plan 7 ini mungkin bisa kita bilang simple ya. Karena dia tidak sekompleks yang ini kan, yang sebelumnya. Dan dengan batasan ambang batas tertentu, ini dikategorikan sebagai bit plan yang simple. Apalagi kalau secara visual kita bisa lihat ya, dia cukup merepresentasikan dari gambar aslinya. Oke ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ya, yang tadi ini, misalkan yang simple itu dari bit plan yang ini 1, 2, 3, 4 ya, dan yang 4 paling kanan ini, itu yang kompleks ya, yang noise like region. Berarti nanti kita akan menyisipkan pesannya di bit plan yang kompleks ini. Gitu. Jadi bit plan yang simple tadi itu tidak kita sisipin pesan. Nah, terus untuk menentukan apakah region itu informatif atau noise-like, kita gunakan parameter kompleksitas yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya ya. Bagaimana menentukan kompleksitas dari suatu bit plan. Nah, tentunya harus ada acuan ya, yang jadi ambang batasnya. Nah, jadi ini ada yang disebut nilai ambang batas atau threshold yang dinotasikan dengan alpha 0. Nilai alpha 0 ini tentunya berkisar dari 0 sampai 1 ya, karena kompleksitas kan berkisar antara 0 sampai 1. Tapi yang umum digunakan untuk alpha 0 itu antara 0,1 sampai 0,5. Mungkin kalau kita ambil tengahnya ya sekitar 0,3 itu bisa kita gunakan. Jadi kalau misalkan suatu bit plan itu nilainya lebih besar dari 0,3 ya misalkan yang dipakai itu 0,3, berarti bit plan tersebut dikategorikan sebagai noise like region. Jadi kita bisa gunakan bit plan tersebut untuk tempat penyisipan pesannya. Nah, kalau yang kurang dari itu berarti yang tidak masuk gitu ya. Oke, tapi mungkin ini kita bisa sepakati saja ya. Jadi kalau misalkan kebetulan tepat sama dengan, nah itu berarti kita mau pilih sebagai apa? Noise like atau yang informatif gitu. Kalau misalkan di sini dia tidak ada ini ya, menyebutkan kalau sama dengan tuh ikut yang mana gitu. Tapi mungkin kita sepakatin saja kalau misalkan ambang batas ini berarti kita katakan sebagai ambang batas minimal.
Berarti kalau minimal itu berarti ikut juga termasuk ya. Berarti kalau yang lebih besar atau sama dengan threshold, ya, berarti dia masuknya ke yang ini noise-like region, ya, yang ini termasuk yang kompleks. Ya. Tapi kalau yang kurang dari ambang batas itu masuknya ke informatif region. Nah, jadi kalau contoh yang tadi, yang di sini, tadi sini ya. Nah ini kan, tapi kita perlu sepakati dulu. Jadi di awal itu memang ditentukan oleh si pembuat apa, yang melakukan steganografinya ya, nilai alfa nolnya berapa gitu. Jadi misalkan 0,3 gitu ya, ambang batasnya. Berarti untuk citra yang ini, citra bitplane yang ini, itu termasuk yang noise-like region, karena kompleksitasnya 0,64. Yang di atas tadi 0,5 juga ya, ini termasuk noise-like region. Oke ya, sampai sini dulu sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi ini untuk informatif region dan noise-like region. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita setelah berfokus dari tadi kan sebelumnya kita membahas tentang cover ini ya, cover image-nya ya, yaitu gambar yang mau kita jadikan tempat penyisipan gitu. Penyisipan si pesan rahasianya. Nah, sekarang kita pindah fokus ke pesan rahasianya itu. Nah, jadi kalau misalkan tadi kan tempat yang dijadikan penyisipan itu kan region yang kompleks gitu ya, noise-like region. Nah, kita itu mau menyisipkan tempat itu dengan suatu pesan. Nah, tentunya pesannya harusnya kompleks juga gitu ya, supaya nggak mengubah gambar asli secara visual gitu. Jadi kalau misalkan tempatnya tadi sudah kompleks, tapi mau kita sisipkan dengan pesan yang tidak kompleks, nah nanti gambarnya bisa berubah. Apalagi kalau pesannya itu isinya nol semua gitu. Nah, kalau pesannya isinya nol semua, kebetulan pesannya isinya nol semua. Nanti gambarnya jadi bitplane-nya jadi satu warna kan jadinya. Nah, berarti kita perlu apa? Kalau ada bagian pesan yang ternyata tidak kompleks, nah kita buat jadi kompleks dulu. Jadi semuanya makin kompleks ya. Nah, jadi caranya gimana? Atau contoh ya, contoh mungkin biar lebih jelas gini. Sini aja. Misalkan pesannya kita notasikan dengan apa ya, M gitu ya, message gitu ya. Misalkan pesannya itu kan bisa awalnya kan bisa dari teks atau mungkin bisa dari gambar juga, tapi yang pada akhirnya akan kita ubah ke binary string ya. Misalkan isi pesannya itu seperti ini, 0000 semuanya gitu ya. Pokoknya ini sampai ukurannya itu panjangnya ini 64 bit minimal gitu ya. Kalau misalkan dia belum 64 bit, ya kita bisa extend jadi sepanjang 64. Kenapa 64 bit? Karena satu bit plane tadi kan ukurannya 8x8 ya. Nah, kita mau menyisipkan ini di sana gitu. Nah, jadi sebenarnya pesan yang bentuknya binary string seperti ini, itu nanti kita akan susun seperti bit plane tadi juga. Jadi ini kita akan susun jadi ukuran 8x8. Misalkan ini sisanya 0 semua gitu ya. Misalkan ini sisanya 0 semua. Ya, ini kita susun secara sekuensial ya, secara berurutan gitu. Secara berurutan. Ya, sorry. Nah, jadi seperti ini sampai ukurannya 8x8, misalkan seperti ini. Ini satu baris lagi ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan pesan ini kan kompleksitasnya rendah ya. Coba kalau misalnya kalian hitung
berapa nilai kompleksitasnya. Kalau ukuran 8 kali 8 tadi kan N-nya itu berapa sih? N-nya itu kan 8 kali 8 min 1 ya. 7 ditambah 8 kali 8 min 1 juga ya. Jadi 56 tambah 56 gitu ya. Nah, terus banyaknya perubahan yang terjadi di gambar ini cuma ada berapa ini? Ini kan dari 0 ke 1 ya. Kita ganti warna. Nih, perubahannya kan cuma dari sini 1, terus ini 2, terus ini 3 gitu ya. Terus ini 4, ini 5 gitu ya. Jadi ada 5 ya, 5 perubahan. Ini yang tadi warna hitam sama warna putih tadi ya. Jadi ada 5. Jadi 5 per ini. 5 per berapa ini? 5 per 56 kali 2, 112 ya. Tentunya ini kan sangat kecil. Nah, apalagi kalau misalkan kita tadi menggunakan alfa 0-nya berapa? 0,3. Tentunya kan ini nilainya kurang dari 0,3 ya. Nah, karena kurang dari 0,3, si blok pesan ini itu kita katakan tidak kompleks ya, atau simple, pesan yang simple gitu. Nah, berarti kita perlu membuat pesan ini jadi kompleks terlebih dahulu, supaya ya sama-sama bisa setara dengan tempat penyisipannya tadi gitu ya. Nah, caranya itu adalah dengan melakukan konjugasi citra biner. Nah, jadi bitplane yang ini tadi, yang simple ini, kita perlu mengkonjugasi ya, atau melakukan konjugasi di sini. Sehingga kalau yang awalnya itu kompleksitasnya nilainya alfa, berarti tadi itu yang 5 per berapa tadi? 5 per 112 ini misalkan alfa gitu ya. Itu kan nilainya kurang dari alfa 0 ya. Nah, berarti setelah nanti dikonjugasi, dia akan berubah ya, nilai kompleksitasnya menjadi 1 min alfa. Tentunya 1 min alfa akan jadi besar gitu. Akan lebih dari itu tadi ya, lebih dari ambang batas alfa 0-nya. Nah, sekarang caranya gimana? Cara melakukan konjugasi ini. Oke, jadi pertama di sini ada beberapa istilah. P itu adalah citra biner dengan background putih dan foreground hitam. Atau bisa kita bilang ya ini gambar aslinya lah gitu ya. Gambar aslinya seperti ini. Terus W maksudnya bukan gambar asli, tapi ini bitplane yang sedang kita bicarakan lah gitu ya, itu adalah P. Terus W itu adalah citra biner dengan semua pikselnya warna putih. Ya, ini white maksudnya. W itu semuanya putih. Nah, kalau B itu yang semuanya hitam. Nah, kalau WC itu adalah pola papan catur dengan piksel pertamanya, yaitu yang kiri atasnya itu adalah warna putih. Nah, jadi contohnya itu yang ini, ya, WC. Jadi ini papan catur putih, hitam, dan seterusnya bergantian gitu ya. Jadi bitplane yang polanya seperti ini tuh yang disebutnya WC. Nah, kalau yang BC itu yang piksel pertamanya itu yang warna hitam. Ya. Nah, terus kalau untuk P tadi, kalau misalnya kita mau lakukan konjugasi, itu gimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan XOR dengan si WC ini tadi, ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat nih, P ini kan gambar yang sedang kita bicarakan gitu ya, yang mau kita lakukan konjugasi gitu ya di bitplane P ini. Nah, kita mau membuatnya menjadi kompleks, yaitu dengan cara mengkonjugasinya. Nah, hasil konjugasinya itu kita notasikan dengan P bintang ya di sini. P bintang adalah konjugasi dari P dengan spesifikasi sebagai berikut ya. Memiliki area foreground sama dengan P. Oke, di sini. Memiliki pola area foreground sama dengan BC. Foreground itu berarti yang di depan ya. Oke. Sebenarnya ini hanya untuk ini ya, Ini sebenarnya hanya untuk melihatkan ciri-cirinya. Jadi sebenarnya yang area yang tadinya putih ini itu kita
ganti dengan pixel yang ada di WC-nya, ya yang ini berarti. Tapi kalau di area yang warna hitam, nanti kita ambilnya dari si BC. Nah, itu sebenarnya secara prinsipnya seperti itu kan. Tapi kalau secara matematiknya, simpelnya kita tinggal lakukan ini XOR saja gitu ya. Jadi dari P ini kita XOR-kan dengan WC gitu ya. Secara matematiknya gitu aja gitu. Tapi kalau secara visual sih, yang putih diambil dari WC, yang hitam diambil dari BC gitu. Sehingga hasil dari P bintangnya itu ini ya. Jadi kan gambarnya jadi kompleks ya. Semula gambarnya hanya ini kita jadikan dia kompleks. Gitu. Dan ini dilakukan setiap pixelnya gitu ya. Dan kalau diperhatikan P bintang, jadi ini kan hasil konjugasinya ya. Kalau ini dikonjugasikan lagi, maka hasilnya akan jadi gambar semula, yaitu P. Dan P bintang tidak akan sama dengan P untuk kasus apapun ya. Ada nggak kemungkinannya dia bisa sama itu? Nggak mungkin ya, karena setiap pixel di WC ini pun selalu berbeda dengan pixel di BC ya. Jadi kayaknya nggak mungkin sama ya. Jadi P bintang itu tidak akan pernah sama dengan P. Ya, seperti itu. Dan kompleksitasnya nanti akan jadi satu min-nya ya. Jadi misalkan yang P ini kompleksitasnya 0,2, misalkan gitu ya. Maka si P bintang nanti kompleksitasnya akan jadi 0,8. Jadi akan sangat besar gitu ya. Jadi 1 min 0,2 itu kan 0,8. Kayak gitu ya. Nah, jadi sini dulu mungkin kita coba contoh ya. Contoh gimana cara mengkonjugasikan si pesannya. Mungkin kita pakai pesan yang tadi ya, yang ini. Nah, ini M ini. Nah, kira-kira yang jadi WC-nya itu apa di sini? Tadi kan yang putih itu kan yang 0 ya. Yang putih itu yang 0 berarti kita anggap itu M ya. Terus kita ambil bit plan WC-nya itu apa? Berarti kan 0, 1, 0, 1, 0, 1 sampai 8 ya. Dan ini bawahnya kan harus ini ya, berbeda ya. Jadi seperti papan catur gitu ya. 1, 0, 1, 0. 1, 0 gitu ya. Nah, ini kita copy. Nah, ukurannya juga 8 kali 8 ya. Nah, terus kita lakukan XOR nih dengan itu. Nah, berarti jadinya apa nih? 0 dengan 0. Banyak ya ini ya. 0 dengan 0 jadinya 0. Terus 0 dengan 1, 0 dengan 0 lagi. 1 dengan 1 jadi 0. 0 dengan 0 jadi 0. 0 dengan 1 jadi 1. 0 dengan 0 jadi 0. 0 dengan 1 dengan 1 jadi 0. Oke. Terus yang bawah itu 0 di XOR-kan dengan ini semua. Ini kan bawahnya 0 semua ya. Di XOR-kan dengan ini semua jadi ini sendiri kan jadinya. Kan gitu ya. Kan tadi katanya yang warna putih itu sebenarnya diambil dari WC kan. Nah, berarti ini sama dengan ini, yang bawahnya. Nah, berarti gini. Ada ukurannya beda ya. Yang jelas ini ukurannya tetap 8 kali 8 ya. Sebentar. Ada yang kurang. Ya, pokoknya seperti itu ya. Ini jadinya 8 kali 8. Oke. Nah,
seperti itulah ya. Jadi ini adalah hasil dari konjugasinya ya. Nah nanti ini kita sebutnya mungkin tadi kan M ya, mungkin kita sebutnya jadi M bintang gitu ya. M bintang itu ini message-nya. Nah ini yang nanti akan kita sisipkan ke dalam bitplan yang noise like region gitu. Nah ini kalau kalian menghitung kompleksitasnya ya yang ini ya, pasti nanti nilainya akan lebih besar dari 0,3 ya, karena ini akan jadi kompleks. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Bagaimana melakukan konjugasi? Jadi kalau konjugasi itu dilakukannya pada pesan yang simple gitu, pada blok pesan yang simple. Tapi kalau pesannya sudah kompleks, itu kita nggak perlu melakukan konjugasi lagi gitu ya. Oke ya, seperti itu. Jadi misalkan ini kan pesannya berukurannya 64 bit. Nah, kalau misalkan pesannya itu berukurannya lebih panjang, nah kita bisa bagi-bagi itu pesannya. Jadi misalkan pesannya itu panjang gitu ya, misalkan ada 256 gitu. Nah, itu kita akan bagi pesannya menjadi berukuran ini ya 64 bit ya. Jadi M0, M1, M2, M3 gitu ya. Masing-masing M-nya ini nanti berukurannya 64 bit. Jadi ya pada akhirnya itu kalau digabungkan kan jadi pesan keseluruhan. Nah ini nanti memang perlu dicek satu persatu setiap blok pesannya. Apakah M0 ini kompleksitasnya berapa? Misalkan dia kompleksitasnya 0,2. Nah karena dia masih kurang dari ambang batas 0,3 ya, alfa nolnya kan misalkan 0,3, berarti ini kita perlu lakukan konjugasi gitu. Konjugasi. Nah kalau misalkan M1-nya ternyata alfanya 0,4, nah berarti ini sudah nggak perlu dilakukan konjugasi gitu ya. Misalkan yang ini 0,1, nah ini juga dilakukan konjugasi. Terus misalkan M3-nya 0, berapa? 0,5 misalkan ya. Nah ini nggak perlu dilakukan konjugasi gitu. Nah sehingga nanti ini setelah melalui konjugasi ya, mungkin kita bisa menyebutnya dengan M0 aksen gitu ya. Terus ini M1 aksen, meskipun ini nggak dilakukan konjugasi supaya seragam aja. M2 aksen, M3 aksen. Nah, jadi ini pesan yang sudah dimodifikasi sehingga menghasilkan blok pesan yang kompleks gitu ya. Nah inilah yang nanti akan kita sisipkan ke blok bitplan yang tadi noise like region ya. Noise like region seperti itu. Nah kita sudah belajar ya bagian-bagiannya tadi, gimana tadi menentukan kompleksitas suatu bitplan, terus tadi menentukan konjugasi ya, melakukan konjugasi pada pesan yang simpel gitu ya. Nah sekarang gimana prosedur BPCS secara keseluruhan ini? Nah sekarang kita akan gabung. Oke. Nah jadi setelah mempelajari itu semua tadi, baru kita bisa menerapkan ke algoritma BPCS-nya. Jadi yang pertama itu, asumsikan citranya itu ya, citra yang mau jadi cover image-nya itu berukuran kelipatan 8. Kalau misalkan nggak kelipatan 8, itu bisa di-extend ya jadi lebih besar gitu. Mungkin di-extend dengan region yang region yang plain itu bisa juga yang putih atau hitam gitu ya, yang pola seperti itu. Nah, jadi itu tambahannya tadi disebut dengan pixel semu gitu, sehingga ukurannya jadi kelipatan 8. Nah, terus setelah dipastikan kelipatan 8, kita akan bagi cover image yang besar tadi menjadi blok-blok yang berukuran 8 kali 8. Ya, jadi kita bagi-bagi ke dalam blok yang ukuran 8 kali 8. Nah, setelah kita bagi-bagi, selanjutnya kita bentuk sistem PBC, yaitu
pada setiap bloknya kita ambil atau kita partisi gitu ya menjadi 8 buah bitplan. Jadi kita ambil lapisan-lapisan dari blok tersebut ya, 8 bitplan tadi. Tentunya 8 bitplan tadi kan ada yang dari most significant bit dan ada yang dari least significant bit gitu ya. Nah, terus setelah itu ubah sistem PBC menjadi CGC di sini ya. Sebentar. Oke, berarti di sini kalau berdasarkan urutannya itu diubah dulu ke CGC, baru nanti setelah diubah ke CGC kita hitung apakah dia informative region atau noise-like region gitu. Oke. Ya, jadi menentukan noise-like atau informatifnya itu setelah diubah ke CGC ya. Ya, tentu seperti itu karena kita akan melakukan penyisipannya itu di sistem CGC ini. Jadi bukan di PBC-nya. Ya. Nah, jadi ditentukan di sini. Di bitplan tersebut yang sudah diubah ke sistem CGC itu ditentukan dengan nilai ambang batas tertentu yang ditetapkan. Misalkan dia ditetapkannya 0,3 untuk alpha 0. Jadi kalau misalkan bitplan yang nilai kompleksitasnya itu kurang dari 0,3, itu kita tidak gunakan atau tidak kita pilih sebagai tempat penyisipan. Nah, jadi kita pilihnya itu yang nilai kompleksitasnya lebih besar atau sama dengan 0,3. Ya, seperti itu ya. Nah, berarti kan di tahapan ini kita itu seperti mempersiapkan wadah-wadahnya yang mana saja yang mau kita jadikan tempat penyisipan pesan gitu ya. Jadi di tahap ini seperti itu. Nah, setelah kita sudah siapkan, sekarang kita berpindah ke pesannya ya. Pesannya itu yaitu M-nya tadi gitu ya. Atau di sini notasinya S. Nah, pesannya ini kita pastikan juga dia berukurannya kelipatan dari 64 bit ya. Karena satu blok biner tadi kan 8x8 ya. Nah, jadi ini kita kalau misalkan tidak kelipatan 64 bit, berarti kita bisa extend dengan pesan semu, misalkan isinya 0 semua gitu ya. Oke ya, pesannya seperti itu. Nah, sekarang jika blok pesan S tidak lebih kompleks. Nah, jadi tadi kan pesannya udah kita bagi-bagi kan yang menjadi ukuran 64. Terus setiap satu bloknya itu ya, setiap bloknya itu kita hitung ambang kompleksitasnya. Kalau kompleksitasnya itu kurang dari ambang batas alpha 0, tentunya ini ambang batasnya sama dengan yang tadi ya, 0,3. Maka kita harus buat dia jadi lebih kompleks dengan cara melakukan konjugasi pada blok tersebut. Gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah kompleks gitu ya, berarti kita nggak perlu lakukan konjugasi. Karena kalau misalkan dia sudah kompleks, terus kalian lakukan konjugasi, maka kompleksitasnya akan jadi yang sebaliknya, akan jadi kecil gitu. Nah, jadi yang dilakukan konjugasi itu pada blok pesan yang simple atau yang tidak kompleks ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah mendapatkan pesan yang kompleks ya, yang sudah disesuaikan gitu, maka kalian tinggal menyisipkan pesan yang tadi itu ke bit plan yang sudah disiapkan tadi, yaitu yang di noise-like region. Cara menyisipkannya gimana? Ya tinggal diganti saja, berarti disubstitusi saja gitu. Jadi bit plan-nya seperti apa yang jadi noise-like region itu semuanya diganti dengan maksudnya pada bit plan itu gitu ya, itu diganti dengan blok pesan yang akan dimasukkan gitu. Nah, tinggal diganti aja. Jadi sama seperti LSB kan tinggal mengganti tapi dia di bagian bit paling kanannya aja gitu ya. Tapi kalau ini di keseluruhan bit plan yang sedang yang sedang dipakai jadi tempat penyisipan. Nah, terus permasalahannya kan tadi ada pesan yang
dilakukan konjugasi dan ada yang tidak gitu ya, blok pesannya. Nah, gimana kita bisa tahu nih, itu pesannya tadi hasil konjugasi atau memang aslinya seperti itu? Nah, maka kita informasi seperti itu kita simpan ke conjugation map. Jadi mungkin ini bisa berupa string juga ya, bisa disimpan ke dalam string gitu, string biner yang isinya 01 mungkin, jadi sebagai penanda saja. Jadi kalau misalkan 0 artinya tidak dilakukan konjugasi, tapi kalau 1 artinya dilakukan konjugasi, seperti itu ya. Jadi kita simpan informasi melakukan konjugasi atau tidaknya itu di conjugation map. Nah, sekarang setelah tadi sudah disisipkan ya pesan yang kompleks tadi disisipkan ke bit plan yang sudah disiapkan. Tentunya bit plan yang sudah disiapkan tadi kan dia masih dalam sistem CGC. Nah, ini kita kembalikan lagi ke PBC. Nah, dikembalikan ke PBC, terus nanti kita susun sesuai urutannya yang tadi, sehingga akan terbentuk gambar asli yang semula tadi itu. Oke. Gitu ya, jadi ini tahapan algoritma BPCS. Memang sangat kompleks ya di sini tahapannya dibandingkan dengan LSB, karena banyak hal yang perlu dilakukan dahulu gitu ya sebelum memasukkan si pesannya. Nah, kalau untuk ekstraksi kita tinggal lakukan yang sebaliknya ya mungkin ya. Jadi pertama blok pesannya itu stego image-nya. Stego image ini berarti sudah disisipin pesan gitu ya. Dibagi ke dalam blok 8x8 pixel. Terus nanti dari situ diubah ke diambil bit plan-nya dalam bentuk PBC sistem. Ya, jadi ada 8 buah bit plan. Terus nanti kita ubah ke CGC. Nah, nanti dari CGC ini kita hitung kompleksitasnya. Kompleksitasnya itu kan dengan ambang batas A0 tadi, mana yang kompleks dan mana yang simple. Nah, kita akan duga bit plan yang kompleks itu adalah hasil penyisipan dari pesannya. Jadi kita tinggal ambil aja. Tapi kita perlu cek dulu. Setelah kita ambil itu, kita lihat di tabel konjugasi. Apakah dia merupakan hasil konjugasi atau tidak gitu pesannya. Nah, kalau misalkan dia hasil konjugasi, berarti kita lakukan konjugasi juga pada bit plan tersebut. Nah, baru nanti kelihatan pesan yang aslinya. Itu ya. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian ilustrasikan gitu ya. Ini kalau nggak diilustrasikan kadang agak kebayang ya. Ya, jadi misalkan ini gambar aslinya nih. Gambar aslinya kan tidak harus persegi ya. Bisa aja persegi panjang gitu ya. Yang jelas ukurannya kelipatan 8. Ya, jadi misalkan di sini kelipatan 8 misalkan 40 gitu ya. Terus yang ke bawahnya ini misalkan 64. Nah, jadi ini kan 40 ini kalau dibagi 8 kan 5 ya. Berarti ini sebenarnya ada 5 bagian gitu ya. Pakai ini aja deh. Pakai ini aja. Oke, misalkan ya ini misalkan ada 5 bagian. Terus kalau yang vertikal, yang horizontalnya berarti ada 8 ya. Oke lah, misalkan ini seperti ini ya. Anggap aja ya seperti ini ya. Misalkan ini aja. 32 aja biar gambarnya segini. Oke. 32 aja misalkan ya. Jadi 32 kali 40 keseluruhannya. Nah, terus satu
kotak yang ini ya, ini kan ukurannya kan 8x8 ya. Ini kalau kita ambil, ini ukurannya 8x8 pixel. Ini yang tadi disebutnya apa sini? Blok ini ya, apa namanya? Blok pixel ya, blok 8x8 pixel ini. Itu tuh yang ini. Nah, dari sini kita akan ambil bit plane-nya. Ya, bit plane-nya tentunya ada 8. Ada bit plane 0. Kita sepakati 0 itu yang paling kiri ya, supaya seragam aja. Terus bit plane 1 sampai ada 7. Diambilnya itu dari setiap ini kan, dari setiap pixelnya ini kan. Ini ada pixelnya ini ada 64 ya keseluruhan kan. Nah, jadi ini ada bit plane-nya ada banyak gitu ya, ada 0, 1, 2 sampai 7. Nah, dari bit plane ini kan kita bisa apa? Oh, ini sistemnya masih PBC ya. Kenapa disebut PBC? Karena dia pure binary coding. Dia secara langsung didapatkan dari pixel gambarnya gitu ya. Bit plane-nya diambil langsung dari gambar. Nah, ini kita ubah dulu ke CGC. Nah, ini kita ubah semuanya ke sistem CGC. Jadi ini didapatkan bit plane yang baru. Kenapa perlu kita ubah? Karena kalau misalkan nanti kita pakai yang PBC saja secara langsung, nanti berpengaruh ke kualitas citranya gitu ya, ketika disisipkan pesan. Nah, sekarang kita sudah dapat nih yang CGC ini ya. Terus sekarang tugas kita adalah menentukan kompleksitasnya. Nah, jadi tentunya disepakati dulu alfa 0-nya berapa, ambang batas minimalnya gitu ya. Terus nanti ini kita hitung nih, alfa 0 yang ini, alfa yang ini berapa kompleksitasnya. Terus alfa yang ini berapa kompleksitasnya. Seterusnya ya. Misalkan yang ditetapkan itu 0,3 sebagai ambang batas. Misalkan di sini bit plane 0 itu dia kan yang paling kiri ya. Biasanya dia kompleksitasnya rendah karena dia most significant bit. Misalkan di sini 0,1 misalkan. Terus di sini 0,25 misalkan. Nah, terus di sini kan ada alfa-alfa yang lain ya. Misalkan di sini 0,4 misalkan, ini yang lumayan besar di sini misalkan 0,5 misalkan ini 0,7. Oke. Nah, berarti kita memilih bit plane yang memiliki kompleksitas lebih besar dari ambang batas ini yang digunakan ya. Jadi kita tandain ini ya, bit plane-nya. Sebenarnya nggak harus ditandain sih, tapi kita gunakan bit plane tersebut untuk tempat penyisipannya ya. Ketika nanti proses penyisipan itu kita gunakan ini sebagai syarat gitu. Gitu ya, ini bit plane-nya. Ya ini kita buat aja, misalkan sini ada bit plane yang ke-6, alfanya segini, terus bit plane yang ke-5 ya, alfanya segini. Oke. Dan ini juga baru dari satu blok yang ini kan. Nah, ini kita lakukannya ke keseluruhan blok yang ada di gambar itu gitu. Nah, ini kan tadi kan baru dari blok gambar yang ini. Nah, selanjutnya nanti blok yang seterusnya ya. Nah, sekarang karena kita sudah menyiapkan ini tadi tempat penyisipannya dia, sekarang kita siapkan pesannya. Nah, misalkan pesannya itu M gitu misalkan ya, pesannya M. Oke lah ya, sini aja pesannya M misalkan. Nah, pesannya misalkan kita partisi ke dalam blok-blok pesan yang berukuran 64 bit. Katakanlah misalkan di sini M0, M1, M2, M3 gitu ya, M4 sampai sini aja. Kalau misalkan ada sisa tapi ukurannya yang tidak 64, nah itu di-extend dengan pesan dummy gitu ya. Jadi ukurannya nanti kelipatan 64 gitu ya. Nah, setelah dibagi seperti ini pertama tentukan dulu kompleksitasnya, dihitung tadi ya. Ini
alfanya berapa, misalkan 0,3 misalkan ya. Misalkan ini 0,3, ini alfanya 0,2, misalkan ini 0,1, ini 0,4, misalkan ini 0,7 misalkan. Nah, terus kita bandingkan dengan ambang batasnya. Terus ini kita simpan ke dalam M aksen gitu ya. Atau M bintang juga boleh ya, notasinya bisa bebas. Nah, karena di sini dia sudah memenuhi ya ambang batas thresholdnya tadi, berarti kita tidak melakukan konjugasi pada M0. Nah, jadi ini bisa secara langsung M0 ini kita simpan ke M0 bintang gitu. Terus kalau untuk yang selanjutnya M1 ini kan alfanya 0,2. Dia masih kurang dari ambang batas 0,3 ya. Nah, berarti ini kita lakukan konjugasi sehingga ini pasti nanti alfanya akan jadi 0,8. Nah, terus nanti kita simpan hasil konjugasinya di M1 bintang gitu. Ini juga dengan konjugasi ya, dengan konjugasi ini nanti jadi M2 bintang. Nah, untuk M3 dan M4 masing-masing sudah memenuhi ambang batas. Tapi mungkin kalau supaya notasinya seragam, kita simpan ke M3 bintang dan M4 bintang. Nah, conjugation map-nya mungkin kita bisa simpan di variabel lain gitu sebagai penanda. Misalkan di sini yang blok pertama kan tidak kita lakukan konjugasi, mungkin kita kasih 0 gitu ya. Ini hanya untuk penanda saja. Nah, ini berarti informasi ini, conjugation map ini bisa kita ini memang harus digunakan, harus dipakai untuk proses ekstraksinya nanti. Nah, jadi ini suatu informasi yang ya perlu dijaga juga ini ya, keamanannya mungkin, atau integritasnya. Takutnya kan ada perubahan juga ya, jadi harus keasliannya ini tetap harus dipertahankan juga. Nah, ini kan pesannya sudah cukup kompleks ya, karena sudah memenuhi ambang batas tadi. Nah, inilah yang kita sisipkan ke sini tadi. Nah, ini kan CGC-nya ini kan yang kompleks tadi kan ini ya, ada 1, 2, 3. Nah, mungkin bitplane yang lainnya itu nanti kita dapatkan di blok yang sebelah sini gitu, sebelahnya lagi, karena ini masih ada banyak ya. Nah, di sini kita ambil misalkan, atau kita notasikan aja ya. Misalkan, tapi sebenarnya ini nggak perlu dinotasikan, nggak perlu diberi nama sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini kita beri nama misalnya C1 gitu ya, ini supaya untuk kelihatan aja, C1, C2, C3. Nah, berarti C1 tadi itu akan kita sisipkan dengan M0 bintang. Terus nanti C2 itu kita sisipkan dengan M1 bintang. Terus C3 dengan M2 bintang, dan seterusnya ya. Misalkan C4 kita dapatnya dari blok yang sebelahnya tadi, yang di sini, tapi perlu kita uraikan lagi kan caranya seperti yang tadi. Disisipkannya itu sebenarnya tinggal diganti aja sebenarnya. Dan seterusnya ya, C5 M4 bintang. Nah, artinya sebenarnya kan bitplane yang sekarang menjadi layer di sini itu ya, itu kan sebenarnya sama dengan ini ya, M0 bintang sebenarnya. Jadi sebenarnya tinggal diganti aja semuanya. Yang ukuran 8x8 di sini semuanya diganti dengan M0 ini kan. Dan terus untuk yang M1 dan seterusnya. Nah, sekarang setelah diganti dengan ini isinya ya, ini kan sebenarnya kita masih bekerjanya di sistem CGC. Nah, berarti ini harus kita konversi dulu ke sistem PBC. Nah,
mungkin setelah dikonversi ke PBC jadinya kita notasikan B1 misalkan ya. Ini B2 gitu ya. Dengan cara yang tadi ya, mengkonversi ke PBC yang tadi sudah dipelajari. B3 ini menjadi B4. Nah, setelah diganti ke sistem PBC dengan formula dengan cara yang ada, nah itu nanti yang akan disisipkan kembali dengan bitplan yang ada di sini, layer-layer yang di sini gitu ya, digabungkan terus nanti dijadikan gambar lagi di sini, lalu dijadikan citra yang sudah disisipkan pesan gitu ya. Jadi dia dikombin lagi dengan yang layer-layer lainnya yang tidak jadi wadah penyisipan gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi itu prosesnya penyisipannya, proses penyisipannya. Nah, kalau untuk ekstraksinya ya tinggal sebaliknya aja ya. Tinggal ini diambil, terus buat jadi bitplan PBC, kemudian diubah ke CGC. Nah, hasilnya itu nanti kita fokusnya ke yang kompleksnya ya di sini. Nah, terus baru kita lihat conjugation map-nya. Nah, karena di sini yang blok pertamanya 0, berarti ini artinya ini pesannya tanpa konjugasi nih. Berarti langsung kita keluarkan gitu. Tapi kalau misalkan di sini 1 berdasarkan conjugation map-nya, jadi ini kita lakukan konjugasi dulu. Nah, hasilnya baru yang kita keluarkan. Nah, terus nanti sudah dilakukan semua baru kita gabungkan. Itu akan jadi cek. Halo, tadi koneksinya putus ya? Iya, Pak. Terputus, Pak. Cek, halo. Tadi koneksinya terputus ya? Iya, Pak. Oke, tadi saya udah panjang nggak ini ya, nggak koneksi ternyata. Tadi terakhirnya sampai mana ya? Saya lupa. Gambar belum tadi. Masih kelihatan kan ini ya? Oke. Tadi saya nggak tahu koneksinya putus. Ya, tadi yang ini udah sampai sini belum? Halo? Sudah, Pak, baru yang barusan tadi itu. Oh, oke. Ya, jadi intinya itu ya, apa namanya? Prosesnya seperti ini. Ini tadi kalau misalkan dia tidak kompleks pesannya, maka dilakukan konjugasi sehingga perlu menyimpan di peta konjugasinya. Nah, begitu juga nanti pada ekspresinya ya, itu dilihat conjugation map-nya. Kalau misalkan tandanya di sini 0, artinya di blok tersebut itu tidak bukan merupakan hasil konjugasi si pesannya, jadi bisa langsung dikeluarkan. Tapi kalau misalkan penandanya 1, misalkan, maka si blok yang di sini tuh
merupakan hasil konjugasi, sehingga kita perlu konjugasikan dahulu sebelum mengekstraksi si pesannya. Gitu. Ya, mungkin ini memang prosesnya lumayan panjang dan lumayan kompleks dibandingkan dengan LSP. Silakan nanti kalian pelajari kembali ya untuk BPCS ini. Ya, ini ada beberapa contohnya juga di sini ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau dia penyisipannya langsung di sistem PBC-nya, akan terlihat signifikan perubahannya secara visual. Tapi kalau misalnya di CGC itu tidak terlalu signifikan ya perubahannya. Oke. Nah, itu yang steganografi BPCS. Nah, sebenarnya ada satu materi lagi, yaitu tentang digital watermarking. Intinya di sini sih, digital watermarking itu menggunakan prinsip-prinsip yang ada di steganografi, menyisipkan suatu